warahmatullahi wabarakatuh. Hai Naomi, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, jumpa lagi dengan Umi Rasni. Kali ini kita pelajaran TIK. Nah, pelajaran TIK kita kali ini melanjutkan pembelajaran kita yang lalu mengenai, kalau kemarin kan kita belajar tentang ikon pengolah kata bagian hardware atau perangkat keras. Nah, sekarang bagian software. Nah, apa itu software? Nah, simak video Umi ya. Nah, masih belajar tentang ikon pengolah kata ya nak, dan masih belajar tentang perangkat komputer yang digolongkan kemarin menjadi dua kan. Yang pertama kan hardware, yang kedua software. Kalau hardware-nya kan sudah dijelaskan di minggu lalu bahwa hardware itu adalah perangkat keras, yang contohnya itu seperti printer, keyboard, mouse, CPU, dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang software atau perangkat lunak. Perangkat lunak komputer atau biasa disebut software, yaitu perangkat komputer yang tidak bisa kita sentuh, tetapi bisa kita lihat. Nah, letak software ini berada di dalam monitor. Nah, software ini seperti program atau prosedur atau tata cara pengolahan data yang berfungsi untuk menjalankan komputer. Jadi, ikon atau software yang berada di dalam monitor atau berada dalam komputer ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa aja contoh software? Nah, berikut adalah contoh software yang berada di monitor. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh software ya nak. Nah, tapi ini hanya beberapa contoh yang akan Umi jelaskan. Nah, yang pertama itu ada Microsoft Word. Microsoft Word ini memiliki kegunaan sebagai pengolah kata atau untuk kita mengetik dan membuat sesuatu. Nah, yang kedua ada Microsoft Excel. Ini berfungsi untuk mengolah angka. Jadi angka-angka yang ingin kita olah berada di Microsoft Excel. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint ini berfungsi untuk presentasi pada saat seminar, mau kegiatan dan kegiatan presentasi lainnya. Nah, berikutnya ada Google Chrome. Google Chrome ini fungsinya sama seperti Google, Mozilla, Opera Mini. Nah, ini fungsinya untuk browsing atau kita mencari sesuatu menggunakan internet. Nah, menggunakan aplikasi ini atau menggunakan software yang ini. Nah, berikutnya ada Windows Media Player. Nah, Windows Media Player ini berfungsi untuk menayangkan musik atau film. Nah, ketika anak Umi melihat film menggunakan komputer, bisa menggunakan software yang ini. Berikutnya ada VLC. VLC ini fungsinya sama dengan Windows Media Player, yaitu untuk memutar musik atau film dan audio. Berikutnya ada Corel Draw. Nah, Corel Draw ini berfungsi untuk membuat atau mengolah gambar. Berikutnya ada Photoshop. Photoshop ini juga fungsinya hampir sama dengan Corel Draw untuk mengolah gambar. Nah, yang terakhir ada Cool Edit Pro. Nah, ini berfungsi untuk mengolah suara atau rekaman dan musik. Nah, itulah tadi beberapa contoh software pada komputer. Dan masih banyak lagi ya nak, software pada komputer anak Umi. Nah, nanti dipelajari lagi ya nak di rumah. Nah, yang terakhir ada hubungan hardware dan software. Apa sih hubungan hardware atau perangkat keras dengan software atau perangkat lunak? Nah, software itu bisa berfungsi atau bisa bekerja jika hardware-nya juga hidup atau dinyalakan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemarin kan kita sudah bahas mengenai hardware dan contoh-contoh hardware. Nah, di sini kan ada CPU. CPU kemarin kan dia otak dari komputer. Nah, cara menggunakan software ini mula-mula kita hidupkan dulu CPU-nya pada hardware. Nah, ketika CPU sudah menyala, maka perangkat dalam komputer itu akan mulai bekerja. Setelah mulai bekerja, maka program-program pada komputer itu mulailah dia bekerja. Nah, setelah itu baru yang terakhir monitor
akan menyala. Ketika monitor menyala, maka software yang Umi jelaskan tadi atau software yang lain yang berada di komputer bisa kita gunakan. Nah, sampai di sini paham kan nak tentang apa itu software, contoh-contoh software dan hubungan antara hardware dan software. Nah, nanti dipelajari lagi di rumah ya nak. Semoga video Umi bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.